Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam kajian buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir mendapatkan pahalanya dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita telah menyelesaikan apa yang tertulis dalam buku kecil Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar persoalan perempuan. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di di luar forum atau yang belum tercatat dalam buku ini. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang belum tercover di dalam buku ini, dan dipersilahkan kepada siapa saja untuk menanyakannya agar buku ini nanti dalam cetakan yang kedua itu semakin lengkap. Pada malam hari ini kita akan membaca pertanyaan tambahan yang sebagian berasal dari para peserta kajian. Pertanyaan yang pertama, seorang perempuan yang telah mandi wajib dengan niat menghilangkan hadas besar, apakah dia tidak perlu untuk berwudu lagi ketika dia akan sholat? Jadi misalnya seorang perempuan dia mandi wajib, apakah mandi dari haid atau mandi dari junub misalnya, kemudian dia telah mandi, apakah dia untuk sholat itu perlu wudhu lagi atau cukup dengan mandi tersebut sudah mencukupi untuk menghilangkan hadas kecil? Jawabannya, apabila seorang perempuan junub dikarenakan mimpi basah atau jima, misalnya, ini misal, dan dia juga punya kewajiban mandi dari haid, jadi hadas besarnya 2, double. Dia junub, di satu sisi darah haidnya sudah berhenti dan dia juga punya kewajiban untuk mandi. Kemudian ketika mandi, dia berniat dalam hati, karena niat itu letaknya di dalam hati. Mengucapkan dengan lisan itu tidak wajib. Dia dalam hatinya mengatakan, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya berniat untuk menghilangkan hadas besar. Maka niat seperti ini cukup untuk menghilangkan 2 hadas besar itu, yaitu hadas junub dan hadas dari haid,
Demikian juga mencukupi untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi berarti 3 hadas itu sudah hilang dengan 1 kali mandi. Yaitu hadas besar berupa haid hilang, hadas besar berupa junub sudah hilang, kemudian hadas kecilnya juga sudah hilang dengan 1 kali mandi dengan niat dalam hati, saya niat untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar. Paham? Nah, sehingga dia tidak perlu untuk berwudu. Kalau dia sudah mandi, kemudian setelah itu dia langsung mengerjakan sholat tanpa wudu, maka itu sudah tidak masalah. Artinya sudah, karena hadas kecilnya itu sudah hilang dengan dia menghilangkan hadas besarnya. Tapi tentu saja di sini disyaratkan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau ketika dia misalnya habis mandi terus dia kencing, dia batal, harus wudu lagi karena dia berhadas dengan kencingnya. Atau misalnya dia menyentuh kemaluannya ketika mandi atau setelah mandi, maka berarti batal wudunya, berarti dia berhadas kecil, dia harus berwudu. Jadi yang dimaksud mencukupi untuk menghilangkan hadas kecil itu apabila misalnya di sini seseorang perempuan itu dia, ini juga berlaku untuk laki-laki ya, bukan hanya untuk perempuan. Tapi karena kita ahkamun nisa sehingga kita contohnya adalah perempuan. Tapi ini berlaku juga untuk laki-laki. Dia mandi wajib, niatnya nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya niat untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Nah, tapi sebelumnya dia sudah apa? Sudah kencing dulu, pokoknya sudah dibersihkan dulu semuanya. Kemudian dia mandi dan ketika mandi juga nggak pegang sesuatu yang membatalkan wudu. Kemudian tidak kencing dan seterusnya. Habis itu udah selesai mandi. Maka dia tanpa harus berwudu dia sudah bisa melaksanakan sholat. Karena dengan dia menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya juga sudah hilang. Paham? Nah. Tapi kalau dia habis mandi terus masih kencing lagi, masih pegang-pegang lagi misalnya, pegang kemaluan yang bisa membatalkan wudu, maka berarti batal wudunya. Mandinya sudah cukup, hadas besarnya hilang, tetapi dia harus berwudu kembali untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena tadi sudah batal kembali, sudah hilang sebenarnya dengan mandi itu sudah hilang hadas kecilnya, hadas besar dan hadas kecil, tetapi karena dia melakukan hal yang membatalkan wudu di saat dia mandi atau setelah mandi, maka berarti dia berhadas kecil kembali yang dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dalam rangka misalnya untuk melaksanakan sholat atau semacamnya. Maka niat ini cukup untuk menghilangkan 2 hadas tersebut, hadas janabah dan haid. Demikian juga mencukupi untuk menghilangkan hadas kecil. Demikian juga apabila niatnya itu dalam hati nawaitu raf'al janabah. Tadi kalau saya niat menghilangkan hadas besar, maka hadas besar dua-duanya sudah hilang. Tadi hadasnya kan dalam contohnya 2, yaitu haid dan junub. Nah, maka itu bisa hadas besar 2 itu hilang dengan 1 mandi dengan niat saya niat menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya juga ikut hilang. Kemudian kalau niatnya sekarang nawaitu raf'al janabah. Saya niat untuk menghilangkan hadas janabah. Berarti bagaimana dengan hadas haidnya? Jawabannya juga bisa hilang. Juga bisa hilang, hadas kecilnya itu juga bisa hilang. Jadi apakah niatnya itu untuk menghilangkan hadas besar secara umum atau niatnya untuk menghilangkan hadas janabah, maka itu bisa menghilangkan 2 hadas
juga bisa menghilangkan dua hadas sekaligus, dan juga bisa dua hadas besar dan juga bisa menghilangkan hadas kecilnya. Bahkan kalau misalnya tiga hadas besar atau empat hadas besar itu juga bisa hilang dengan sekali mandi. Tidak harus kemudian satu hadas besar mandi satu, kemudian satu-satu, tidak harus seperti itu. Maka juga sudah mencukupi untuk menghilangkan dua hadas tersebut dan hadas kecil. Namun, ini yang tadi sudah kita jelaskan, namun di sini disyaratkan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu seperti menyentuh zakar tanpa penghalang menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa difahami ini ya. Tapi rata-rata orang kalau mandi kemudian dia masih melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Karena biasanya bersih-bersihnya, finalnya itu di akhir. Di akhir, sehingga melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau melakukan hal yang membatalkan wudhu, berarti ya harus wudhu lagi. Nggak cukup dengan mandi yang tadi, karena mandi yang tadi itu sudah dia melakukan hadas kecil kembali, sehingga mengharuskan dia untuk berwudhu, untuk misalnya mengerjakan sholat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika seorang perempuan mengeluarkan darah setiap harinya hanya 1 jam saja, dan itu berlangsung selama 24 hari, berarti 24 jam, tapi setiap harinya 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai 24 hari. Apakah darah yang keluar tersebut dikatakan darah haid? Jawabannya tidak. Tidak disebut sebagai darah haid. Kenapa? Karena 24 jam sebagai batas minimal darah untuk disebut sebagai darah haid itu apabila keluar di masa haid, dalam masa haid, yaitu dalam masa 15 hari. Itu baru disebut haid. Kalau misalnya satu hari ini 4 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 6 jam, dalam masa 15 hari kok mencapai 24 jam, itu disebut haid. Tapi kalau sampai melewati waktu 15 hari baru mencapai 24 jam, maka tidak disebut darah haid. Seperti dalam soal tadi, ketika sampai 15 hari masih 15 jam, baru setelah 24 hari baru 24 jam. Berarti ketika mencapai batas maksimal masa haid yaitu 15 hari, itu belum mencapai waktu 24 jam, masih 15 jam. Karena itulah maka darah seperti itu tidak disebut sebagai darah haid, tetapi disebut sebagai darah fasad, darah rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang bertanya seperti ini. Jadi batasannya itu 24 jam dalam waktu 15 hari. Nah, untuk kemudian bisa disebut sebagai darah haid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah seorang perempuan mengakhirkan qadha puasa Ramadan karena uzur seperti haid atau nifas sampai bulan Sya'ban, dia mengqadhanya sebelum masuk bulan Ramadan? Jadi ini mungkin sering kalian melakukan seperti ini, sebagian kalian. Jadi ketika bulan Ramadan dia nggak puasanya karena uzur, yaitu karena dia haid atau karena nifas. Misalnya karena haid 6 hari dia tidak puasa Ramadan. Apakah boleh bagi perempuan itu untuk mengakhirkan qadhanya? Qadhanya diqadha sudah menjelang masuk Ramadan lagi.
sudah bulan Syawal, sudah bulan Sya'ban pertengahan lagi misalnya. Apakah itu boleh mengakhirkan seperti itu? Jawabannya ya, boleh. Nah, boleh. Bagi perempuan, boleh bagi perempuan tersebut untuk mengakhirkan qadha sampai bulan Sya'ban jika dia tidak puasanya itu karena uzur. Karena dia nggak puasanya kan karena dia haid, atau karena dia nifas, karena uzur, atau karena dia sakit misalnya, maka itu dia nggak harus langsung diqadha, dia boleh mengakhirkannya sampai bulan Sya'ban. Kalau mengakhirkannya sampai Ramadan nggak boleh. Kalau misalnya sudah masuk lagi Ramadan belum diqadha, itu haram. Artinya dia nanti malah mendapatkan tambahan. Nah, bukan hanya wajib qadha, tetapi dia juga wajib untuk membayar fidyah kalau sampai masuk pada Ramadan berikutnya. Tapi kalau diakhirkan tidak sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka itu diperbolehkan. Namun yang lebih utama dia menyegerakannya. Yang lebih utama dia segera mengqadhanya. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu kapan kamu mati, ya kan? Kan nggak tahu. Jangan-jangan nanti saja saya bulan Sya'ban baru saya qadha. Ternyata bulan Rabiul Awal sudah mati dalam keadaan masih punya hutang puasa. Nah, karena itu amal ketaatan yang lebih utama dia segera untuk mengqadhanya, meskipun menyegerakan qadha itu hukumnya tidak wajib. Bisa difahami? Berbeda halnya apabila dia tidak puasanya itu tanpa uzur. Misalnya dia nggak sakit, dia nggak haid, dia nggak nifas, tiba-tiba dia mukel, dia nggak berpuasa. Dia nggak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur sama sekali. Maka di sini wajib untuk mengqadha fauran. Apa fauran itu? Langsung tanggal 2 Syawal. Hari ini tanggal 1 Syawal haram untuk puasa. Tanggal 2 Syawal dia wajib untuk mengqadhanya secara langsung, tanpa boleh ditunda besok-besok. Kenapa? Karena puasanya, karena itu tanpa, dia tidak puasanya itu karena tanpa ada uzur. Nggak sakit, nggak bepergian, nggak haid, nggak nifas, tiba-tiba dia nggak puasa. Nah, maka di sini wajib secara langsung. Termasuk orang yang misalnya membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri, itu juga harus wajib fauran. Tanggal 2 Syawal dia harus sudah langsung mengqadha puasanya tersebut. Karena apa? Tanpa uzur. Sama dengan sholat. Sama dengan sholat. Kalau ada seseorang misalnya meninggalkan sholat karena tertidur. Misalnya dia tidur subuh, dia nggak dengar azan, pokoknya dia terlelap tidur, nggak sadar sama sekali. Bangun-bangun misalnya jam 6 pagi. Jam 6 di sini sudah matahari sudah tinggi. Sekarang jam 5:04 aja sudah terbit matahari. Nah, misalnya jam 6 sudah terbit matahari, dia baru bangun. Sama sekali tidak mendapati waktu subuh. Dia nggak sadar sama sekali di waktu subuh. Maka di sini dia wajib qadha apa tidak? Wajib. Dia wajib mengqadhanya, tapi tidak harus langsung. Tidak harus fauran, tidak harus langsung. Misalnya qadha besok atau qadha nanti siang ketika mau sholat zuhur misalnya, atau nanti habis zuhur misalnya, maka atau besok waktu subuh, maka itu boleh. Meskipun yang lebih baik tetap apa? Fauran, tetap secara langsung, segera, itu lebih baik. Kenapa? Karena dia nggak tahu kapan dia mati misalnya. Nah, seperti itu. Lebih baik disegerakan. Tapi kalau misalnya nggak disegerakan, itu nggak apa-apa.
Cuman kalau dia meninggalkan sholatnya itu tanpa uzur, misalnya dia tadi sempat dengar azan subuh, dia tahu kalau waktu subuh sudah masuk, tapi saya masih ngantuk, tidur lagi. Kemudian apa? Begitu bangun jam 6, maka begitu bangun dia harus langsung wudhu dan sholat subuh. Qadhaan, langsung dia harus menjalankan sholat subuh qadhaan. Kenapa? Karena tanpa uzur. Dia tadi sebenarnya bisa melaksanakan sholat subuh, tetapi karena dia malas, kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia kemudian tidur kembali dan bangun waktu subuh sudah habis. Puasa juga demikian. Kalau dia nggak puasa karena uzur, maka dia boleh diakhirkan qadanya. Tapi kalau dia nggak puasanya itu tanpa uzur, maka qadanya harus langsung. Tanggal 2 Syawal dia harus langsung mengqadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Bolehkah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri? Nah, ini ada pertanyaan karena ada sebagian perempuan dengan alasan nggak punya wali, bapaknya nggak ada, walinya nggak ada, kemudian dia ingin menikah, kemudian menikahkan dirinya sendiri. Jawaban tidak boleh. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan lain maupun dirinya sendiri. Seorang perempuan nggak bisa jadi wali untuk anak perempuannya, atau untuk saudara perempuannya, atau untuk cucu perempuannya, nggak bisa. Pokoknya kaum perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Wali nikah itu mesti laki-laki. Nah, ini yang pertama. Dia tidak bisa menjadi wali nikah untuk orang lain, dan dia juga tidak bisa menjadi wali nikah untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi dia, kalau perempuan itu dinikahkan, bukan menikahkan dirinya sendiri, tetapi dia dinikahkan oleh walinya, oleh ayahnya, kakeknya, pamannya, sesuai dengan urutan dari wali nikah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Seorang perempuan itu tidak menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan itu tidak menikahkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana seandainya seorang perempuan itu nggak punya wali, semuanya sudah meninggal, bapaknya meninggal, mbahnya laki-laki juga sudah meninggal, paman nggak ada, saudara laki-laki juga nggak ada, kan ada juga perempuan yang kayak begitu. Karena dia sudah janda, sudah tua, otomatis, bukan otomatis, artinya apa? Untuk menggambarkan kalau bapaknya nggak ada, apalagi mbahnya, karena dia sendiri sudah perempuan yang sudah tua, sudah janda misalnya, saudara laki-laki nggak ada, semuanya perempuan. Seandainya dia nggak memiliki wali sama sekali, maka bagaimana? Walinya adalah hakim. Walinya adalah hakim. Jadi hakim itu adalah waliyu man la waliya lahu. Hakim itu adalah wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. Atau nanti bisa juga menggunakan wali muhakkam. Wali muhakkam itu orang soleh yang diangkat menjadi hakim oleh kedua mempelai, laki-laki ataupun perempuan yang mau menikah, mengangkat seorang yang soleh untuk diangkat menjadi hakim untuk menikahkan mereka berdua. Ini namanya muhakkam. Jadi pakai wali hakim atau muhakkam. Karena ada yang nggak punya wali itu seperti contohnya tadi kita berikan, atau seseorang yang misalnya dia adalah
anak zina. Nah, misalnya dia adalah anak zina, anak hasil zina. Kedua orang tuanya dulu berzina terus melahirkan dia, dan dia perempuan. Maka kan dia nggak punya wali, karena bapak biologisnya itu tidak bisa menjadi wali bagi dia. Karena nasabnya itu, kalau anak zina itu nasabnya adalah ke ibunya, bukan ke ayah biologis. Karena dia ayah biologis artinya secara syara dia bukan ayahnya, tetapi kan dia yang menzinai ibunya, sehingga dikatakan dia ayah biologisnya, tetapi syar'an dia bukan ayahnya. Kalau bukan ayahnya ya orang lain. Kalau orang lain artinya seandainya ayahnya itu menikahi anaknya itu juga bisa, karena bukan anaknya secara syara. Dan kalau misalnya dia bersentuhan juga batal, karena dia bukan ayahnya secara syara'an, bukan ayahnya. Nah, di sini dia berarti nggak punya wali. Kalau nggak punya wali, maka dinikahkan oleh hakim. Nah, di sini yang harus diwaspadai, karena sering terjadi kejadian yang seperti ini, apalagi pada masa sekarang terjadi perzinaan kemudian melahirkan anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki, risikonya tidak terlalu berat. Nah, karena seorang laki-laki dia tidak memerlukan wali untuk menikah. Tetapi kalau anaknya itu perempuan, ketika dia menikah dia membutuhkan wali, sementara ibunya nggak bisa menikahkannya, karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan perempuan yang lain, dan juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, berdasarkan hadis yang telah kita baca tadi. Nah, di sini walinya adalah wali hakim. Ini harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Karena sebagian orang tua itu dengan alasan untuk menyembunyikan aib, dengan alasan menyembunyikan aib atau dengan alasan untuk kasihan kepada anaknya dan sebagainya, kemudian ayah biologis yang menzinai ibunya itu kemudian dia menjadi wali dari pernikahannya. Nah, pernikahannya nggak sah, karena yang menikahkannya bukan walinya, harus walinya, bukan orang lain. Meskipun laki-laki yang menzinai ibunya itu menikahi ibunya, nah, ibunya pada akhirnya dinikahi. Meskipun seperti itu, ayah biologis itu yang menjadi suami dari ibunya itu tidak berhak dan tidak bisa untuk menjadi wali dari anak perempuan hasil zina tersebut. Jadi walinya harus wali hakim. Nah, ini penting untuk diperhatikan, karena sering ada di tetangga-tetangga kita sebagian yang seperti itu. Kadang mereka nggak peduli dengan hukum ini, karena mereka ingin menyembunyikan aib itu, sehingga ayahnya nggak ngaku kalau itu anak itu adalah anak zina. Kemudian dia melakukannya, menikahkan putrinya atau anak zinanya itu dinikahkan oleh dia sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi perempuan yang nggak memiliki wali dalam pernikahan, walinya adalah wali hakim. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang perempuan meninggikan mahar pernikahannya? Seorang perempuan pasang tarif misalnya untuk maharnya, dia mengatakan saya 1 miliar misalnya. Boleh enggak seperti itu? Misalnya dia orang kaya. Kalau orang kaya kan wajar. Dia orang kaya, dari keluarga kaya, pendidikannya tinggi, cantik juga, yang mau juga banyak misalnya.
maka kemudian dia meninggikan maharnya. Kalau orang miskin, nggak cantik lagi, bodoh lagi, narip setinggi seperti itu, ya nggak ada yang mau. Ini guyonnya saja. Tapi ini seandainya ada yang seperti itu, boleh apa tidak? Jawaban, pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Dalam mazhab Syafi'i, jadi pada dasarnya begitu, nggak ada ketentuan minimal maupun maksimalnya. Dalam mazhab Syafi'i, mahar bisa berupa harta yang memiliki nilai. Harga meski sangat murah, seperti cincin yang terbuat dari besi, seperti yang pernah kita singgung. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah mahar meskipun berupa cincin yang terbuat dari besi. Mahal atau murah cincin dari besi? Sangat murah, mungkin 10.000. Artinya, tapi dia memiliki harga murah. Jadi meskipun cincin dari besi, terbuat dari besi, itu mencukupi. Nabi mengatakan seperti itu. Artinya dia mencukupi. Jadi bisa berupa harta yang bernilai meskipun murah, dan juga bisa berupa manfaat. Seperti maharnya mengajarkan Al-Quran. Istrinya belum bisa baca Fatihah. Kemudian maharnya berupa mengajarinya membaca suratul Fatihah. Itu juga mencukupi sebagai mahar. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab lain ada yang mengatakan nggak boleh, harus berupa harta. Kalau dalam mazhab Syafi'i bisa berupa harta yang bernilai, kemudian bisa berupa manfaat yang diberikan kepada istri. Tentang harta tidak ada ketentuan batas terendah dan yang terbesar. Nggak ada ketentuan harus sekian, nggak ada. Boleh bagi seorang perempuan, maka boleh karena nggak ada batasan tingginya, maka diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk meninggikan mahar pernikahannya. Seperti yang tadi kita contohkan. Misalnya saya maharnya 5 kilogram emas misalnya. Batangan misalnya. Dia minta seperti itu. Atau minta 1 miliar uang plus emas 5 kilogram. Misalnya, ditinggikan sekali. Maka itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Meskipun yang lebih baik itu dia memurahkannya. Semakin perempuan itu memurahkan maharnya, maka itu semakin baik. Kenapa kok semakin baik? Karena itu akan menolong kaum laki-laki. Akan menolong kaum laki-laki untuk bisa menikah. Kasihan mereka. Kalau mahal-mahal, nanti banyak yang jadi perjaka tua, nggak nikah-nikah. Karena dia nggak punya uang untuk menikah karena mahal-mahal. Kasihan. Karena itu mempermudahnya atau meringankannya itu lebih utama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, khairus shadaqi aisaruha. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah, yang paling murah. Karena itu kalian jangan mempermahal mahar. Kalau menikah dipermurah saja. Yang penting nanti bisa menikah. Kemudian yang kedua, nanti di belakang hari dalam mengarungi rumah tangga nanti tidak tidak kesulitan di dalam perekonomiannya. Karena terkadang begini, ini hanya kasus ya, hanya kasus yang terjadi dan ini banyak terjadi.
Yaitu karena maharnya mahal, akhirnya calon suaminya itu cari hutangan. Ini yang masalah. Jadi karena dia nggak mampu, sementara dia ingin segera menikah, akhirnya calon suaminya ngutang sana, ngutang sini. Nah, kalau ngutangnya itu halal, maka bukan masalah, meskipun akan membawa masalah di belakang hari. Kenapa? Karena dia pusing terus, habis nikah mikir utang. Nah, sudah nikah, sudah seneng nikah, tapi masih mikir utang, sana belum dibayar, sana belum bayar, di sana belum dibayar. Kan kasihan. Suaminya mikir utang gara-gara menikahi kamu misalnya. Jadi ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi yang kayak seperti itu. Kalau hutangnya haram, misalnya pakai riba, lebih berbahaya lagi. Maka bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga jika kemudian dia terjerat hutang yang berbunga, misalnya yang ada riba, lebih akan membahayakan bagi pasangan suami istri itu. Karena itulah maka dipermudah itu lebih baik, meskipun boleh untuk memahalkannya. Kalau misalnya udah maharnya murah saja, lebihannya kalau misalnya calon suaminya punya nanti untuk persiapan entah beli rumah, entah beli kendaraan dan sebagainya, kan di belakang hari akan senang, bukan kemudian habis untuk menikah sementara di belakang dia harus menanggung utang. Ini misalnya kasus yang banyak terjadi gara-gara mahalnya mahar, atau terkadang bukan mahar, terkadang itu adalah hantaran yang itu bukan mahar. Itu lebih menyulitkan lagi bagi kaum laki-laki untuk memenuhinya, dan itu akan menjadi kendala tersendiri dalam sebuah pernikahan. Di antara bukti bahwa seorang perempuan itu boleh memahalkan atau meninggikan nilai maharnya adalah ada kisah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu ingin membatasi jumlah mahar biar nggak terlalu mahal-mahal. Itu ingin dibatasi oleh Sayyidina Umar. Tetapi kemudian diprotes oleh seorang perempuan. Perempuan ini juga sahabiyah, seorang perempuan sahabat, juga alimah, perempuan yang alim, yang berilmu, bukan perempuan bodoh. Yang perempuan itu di hadapan jamaah, di hadapan orang banyak, Sayyidina Umar ketika itu sedang berkhutbah, sedang berpidato, berceramah. Kemudian diprotes oleh perempuan itu dengan membacakan sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 20. Dikatakan wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Qintar itu adalah harta benda yang nilainya sangat tinggi, yang sangat mahal. Dikatakan di dalam ayat ini itu apa? Diperbolehkan. Ketika mendengar ayat ini, Sayyidina Umar kemudian mengatakan akhta'a Umar. Akhta'a Umar. Umar sudah melakukan kesalahan, wa asabat imra'atun, dan perempuan itu yang benar. Padahal mana yang lebih alim, perempuan itu atau Sayyidina Umar? Sayyidina Umar. Jelas Sayyidina Umar lebih alim daripada perempuan itu. Tetapi mujtahid bisa salah. Seorang yang alim itu juga bisa salah. Kadang terlupa tentang ayat atau hadis tertentu yang ternyata pendapatnya bertentangan dengan ayat atau hadis. Makanya ketika diingatkan Sayyidina Umar dengan sebuah hadis, beliau langsung peralat, beliau langsung menerima nasihat dari perempuan itu, dan beliau kemudian mengatakan yang benar adalah perempuan tersebut, Sayyidina Umar telah melakukan kesalahan. Itu juga menunjukkan ketawaduan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun beliau alim, allamah, mujtahid, ilmunya sangat luas, tetapi diingatkan oleh seorang perempuan
oleh seorang perempuan, beliau pun menerima nasihat itu. Kalau enggak orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidak mau. Karena yang mengingatkan bukan orang yang setara, orang yang lebih rendah, jauh, perempuan lagi yang mengingatkan. Kan gengsi, gengsi. Misalnya saya diingatkan oleh kamu, misalnya bisa gengsi saya diingatkan, masa saya diingatkan. Itu sombong namanya, insya Allah. Tapi tidak seperti itu. Ini hanya menggambarkan orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebaikan dari orang yang menyampaikan. Meskipun dia tahu bahwa kebenaran itu ada pada orang yang mengucapkannya, tapi dia enggak menerimanya. Namanya batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dari orang yang mengucapkannya, dan dia juga menghina manusia, menghina orang lain. Itu adalah sebuah kesombongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita sebagai pelengkap dari buku Ahkamun Nisa. Jadi buku ini akan dicetak untuk yang kedua kalinya dengan yang pertama disusun berdasarkan urutan bab. Jadi urutan bab tidak seperti yang sekarang dicetak, yang permasalahannya itu di depan, di belakang, campur-campur, tetapi ini nanti akan disusun berdasarkan permasalahan disatukan. Yang haid, yang istikhadah, yang masalah ahkamun nisa berkaitan dengan muamalah secara tersendiri, berkaitan dengan nikah dan tolak tersendiri, disendiri-sendirikan, kemudian ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah selama kita kajian dalam 13 pertemuan. Saya hitung sudah 13 kali kita pertemuan seperti ini. Insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian berikutnya pada minggu depan kita akan mengkaji buku berikutnya. Buku berikutnya juga buku saku. Judulnya Membina Keluarga Sholihah. Itu buku yang isinya adalah bagaimana menjadi suami yang soleh, bagaimana menjadi istri yang solehah, dan bagaimana mendidik anak yang soleh. Karena jika suami soleh, istrinya solehah, anaknya solehah, maka keluarganya menjadi keluarga yang solehah. Itu yang dimaksud dengan keluarga solehah. Suami soleh, istri solehah, anak-anak yang solehah. Keluarganya soleh, maka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkumpul di dunia dan berkumpul di akhirat di dalam surga. Meskipun itu dalam teorinya, kita hanya menyampaikan teorinya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan, tidak seindah dan semudah yang difikirkan dan dibayangkan, karena dalam berkeluarga itu nanti akan ada duri dan ombak yang menghadang, yang diperlukan kesabaran dan kearifan dari masing-masing suami maupun istri. Insya Allah itu akan kita kaji mulai malam Jumat yang akan datang. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan nanti bukunya dibeli lagi ya, yang baru karena akan lebih mudah untuk nanti diajarkan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.